Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada Kak Ina selaku dosen dan kepada teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang statistika dengan saya, Elvira Tita Berbangun dengan NIM 21187 selaku moderator dan teman-teman saya di slide kedua. Selanjutnya. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Adityaning dengan NIM 21184, Dwi Septia dengan NIM 21185, Ebi Kristina dengan NIM 21186, saya sendiri, Elis Elisa dengan NIM 21188, Zukrufina Dinda Ferdian dengan NIM 21189. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya yang dimulai oleh teman saya, Zukrufina Dinda Ferdian. Kepada Dinda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memulai pemaparan materi mengenai hasil diskusi kami. Mengenai deskriptif versus inferensial. Pengertian statistik deskriptif berbeda dengan statistik inferensial. Pada statistik deskriptif, penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Pada statistika deskriptif, yang perlu disajikan adalah inferensial. Inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Statistik inferensial menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan umum tentang populasi yang lebih besar. Statistik deskriptif mengatur, meringkas, dan mengkomunikasikan sekelompok pengamatan numerik. Selanjutnya, untuk partisipan di studi 1 termasuk dalam statistika deskriptif. Untuk studi 1 bagian results termasuk dalam statistika inferensial. Untuk studi 2 statistika yang bersifat deskriptif itu terdapat pada bagian partisipan, prosedur, and measures, sedangkan untuk statistika inferensial terdapat pada bagian result, preference for bogus business, and group effectiveness, and group identification. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Elis. Pada Elis, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang berikutnya, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah sesuatu hal yang meliputi semua kemungkinan pengamatan yang ingin kita ketahui. Juga terdapat di dalamnya perhitungan, pengukuran, atau responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Sampel adalah sekumpulan pengamatan yang diambil dari populasi yang diinginkan. Next slide. Di sini saya akan membacakan sebuah ilustrasi. Seorang dokter ingin mengetahui golongan darah yang paling dominan di Indonesia. Untuk itu, ia mengambil sampel di beberapa kota di Indonesia. Secara spesifik, ia mengambil sampel darah dari 100 orang di Kota Medan, 200 orang di Jakarta, 50 orang di Yogyakarta, 20 orang di Kota Malang, 150 orang di Surabaya, 10 orang di Bali, dan 30 orang di Jayapura. Dari ilustrasi di atas, maka tentukanlah A. Apakah objek yang ingin diteliti? Objek yang ingin diteliti dari ilustrasi di atas yaitu golongan darah yang paling dominan di Indonesia. B. Apakah subjek yang diteliti? Subjek yang diteliti sampel darah orang atau masyarakat di beberapa kota yang ada di Indonesia. C. Apa yang menjadi populasi di dalam penelitian tersebut? Yang menjadi populasi di dalam penelitian tersebut yaitu 560 orang. D. Apa yang menjadi sampel di dalam penelitian tersebut? Sampel yang menjadi sampel di dalam penelitian tersebut yaitu darah 100 orang di Kota Medan, 200 orang di Jakarta, 50 orang di Yogyakarta, 20 orang dari Malang, 150 orang dari Surabaya, 10 orang dari Bali, dan 30 orang dari Jayapura. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Elis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi. Kepada Dwi, saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin membacakan soalnya terlebih dahulu. Setelah menjawab pertanyaan 1 dan 2, perhatikan kembali studi 1 pada materi pemicu. Tentukan apakah poin-poin berikut tergolong dalam populasi, sampel keduanya atau bukan keduanya. Jelaskan jawaban Anda. 100 orang partisipan penelitian itu termasuk ke dalam sampel, karena 100 orang partisipan merupakan bagian populasi di beberapa kota Indonesia. Yang B, semua orang di muka bumi ini termasuk populasi karena mencakup keseluruhan orang yang ada di muka bumi. Yang C, semua penelitian yang dapat diberikan terhadap hanya 3-4 orang dalam skenario termasuk ke dalam sampel karena hanya menampilkan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Yang D, semua penelitian yang dapat diberikan terhadap kompetensi 4 orang dalam skenario termasuk ke dalam sampel, karena hanya menampilkan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Yang E, bila saja seekor monyet or any other animal in this world memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap honesty and competence ke-4 orang di dalam skenario penelitian, apakah penilaian sang monyet dapat menjadi sampel di dalam penelitian ini? Jawabannya itu tidak keduanya, karena seekor monyet bukan orang di muka bumi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi Aditya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ebi Kristina. Pada Ebi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi data. Pertanyaan pertama, dari sumber bacaan pokok Anda, jelaskan apa yang dimaksud dengan data, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Variabel nominal adalah variabel yang digunakan untuk observasi yang memiliki kategori atau nama sebagai nilainya. Kedua, variabel ordinal adalah variabel yang digunakan untuk pengamatan yang memiliki peringkat, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai nilai-nilai mereka. Yang ketiga, variabel interval. Variabel interval digunakan untuk observasi yang memiliki angka sebagai nilainya, jarak atau interval antara pasangan berurutan dianggap sama. Yang keempat, variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang memenuhi kriteria variabel interval, tetapi juga memiliki titik nol yang berarti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya Ebi Kristina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Septia kepada Dwi. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang tipologi data. Nomor 2, pada materi pemicu bagian partisipan di studi 1 dan 2, peneliti melaporkan jenis kelamin para partisipan penelitian. Tergolong tipe data apakah jenis kelamin tersebut? Jadi tipe data jenis kelamin tersebut tergolong ke dalam variabel nominal. Nomor 3, masih di bagian partisipan, di studi 1 dan 2, peneliti melaporkan usia para partisipan. Tergolong tipe data apakah usia di dalam penelitian tersebut? Jadi, tipe data usia dalam penelitian tersebut tergolong ke dalam variabel ordinal. Nomor 4, di dalam materi pemicu, secara spesifik studi 1, peneliti meminta partisipan mengurutkan ke-4 orang ke dalam skenario penelitian dari yang paling jujur sampai yang paling tidak jujur. Tergolong apakah tipe data yang didapatkan peneliti dari respon para partisipan? Jadi, tipe data yang didapatkan peneliti dari respon para partisipan tergolong dalam variabel interval. Nomor 5, di dalam studi 2, peneliti membagi partisipan ke dalam 2 kelompok eksperimen, yaitu kelompok efektif dan tidak efektif. Apakah tipe data yang dihasilkan atas prosedur ini? Tipe data yang dihasilkan atas prosedur ini adalah variabel ordinal. Sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi Septia. Materi terakhir akan dipaparkan oleh saya, yaitu tentang hipotesis studi 1. Nah, hipotesis sebelumnya saya akan membacakan soalnya, yaitu yang pertama, pada bagian hasil penelitian, peneliti biasanya mengungkapkan secara implisit hipotesis-hipotesis yang ia ajukan. Dapatkah Anda mengidentifikasi dan menyatakan secara
dan menyatakan secara eksplisit hipotesis-hipotesis yang diajukan oleh peneliti di studi 1. Nah, jawabannya adalah hipotesis yang kami dapatkan dari studi pertama adalah orang B adalah orang yang paling jujur, dan hipotesis kedua adalah orang B adalah orang yang kompeten. Karena dianggap memiliki alasan yang lebih jelas dan lebih dapat dipercaya daripada alasan A yang lumrah kita jumpai. Yang berikutnya, slide kedua, yaitu nomor 2, dalam pengujian hipotesis dapat dibedakan menjadi hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nul atau HO. Dari studi 1, dapatkah Anda memformulasikan HA dan HO yang dilakukan oleh penelitian secara eksplisit? Jawabannya, orang B lebih jujur daripada orang A, yaitu perbedaannya 1,31, yang P-nya lebih kecil daripada 0, yang lebih kecil daripada 0,1. Orang C perbedaannya 0,66 dan P-nya sama dengan 0. Dan orang D perbedaannya 1,43 yang P-nya lebih kecil daripada 0,01. Dan orang B lebih kompeten daripada orang A dan yang perbedaannya 1,2 dan P-nya lebih kecil dari 0,01. Orang C perbedaannya minus 0,97 dan P-nya lebih kecil daripada 0,01 dan orang D perbedaannya 1,59 yang P-nya lebih kecil dari 0,01. Begitu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Kak Dina. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.